dan menyadari kalau takbir sama ruku sama sujud itu ini Allah yang lakukan ya Allah. Tapi di pikiran saya ada seret gitu, iling kerjaan gitu Gus. Kadang iling apa yang ketemu di jalan itu mohon apa ya bimbingan dari Gus Mukson. Kemudian dua yang saya tanyakan gini Gus, hakikatnya sholawat di tahiyat akhir itu gimana Gus? Ada kan itu ada assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu. Kemudian itu kan kalau di tangga sebelah kan mengatakan ya begitulah. Kemudian kan ada salawat Jibril salawat Jibril ya itu aja. Kemudian satu lagi Gus, ini titipan dari istri saya. Kebetulan ada ya. Itu kalau dzikir itu kalau malam kan itu la ilaha illallah, kemudian la ilaha anta, la ilaha huwa, kemudian la ilaha anta, la ilaha ana. Itu yang la ilaha anta sama ana itu yang dibacanya itu gimana gitu. Jadi biar udah makasih. Setiap calon kekasih Allah yang nantinya dijadikan sebagai kekasih itu penuh dengan ujian dan cobaan. Siapa calon kekasih Allah? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Hatinya menerima, membuka tatkala dia itu mendengarkan ajaran ilmu kaweruh. Ketika mereka itu mendengarkan ajaran dinul hak, hatinya menerima, mboten langsung nolak. Ikut tanda pertama, calon. Yang kedua, wayattabi'una ahsan, dia mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam ilmu itu. Dia paham, terus dia lakukan perbuatan yang bagus, ruhaniyah. Itu yang kami maksud khalwat atau zikir. Lah, ketika proses perjalanan jenengan zikir 24 jam inilah calon akan menjadi kekasih. Dikatakan kekasih manakala sudah tidak berlaku lagi hati Anda, dalam hati Anda selain Allah ini, termasuk keakuan kita, termasuk. Nah, di situ Allah bagi menjadi 3 golongan kekasih Allah. Satu, golongan di mana dalam satu hari satu malam makrifatnya pada Allah itu sedikit. Yang kedua, besar, lebih besar daripada gak makrifatnya. Yang ketiga, selalu makrifat. Yang nomor 3 itu laksana ikan yang hidup di air laut. Nggak ada jeda, 1 detik pun nggak ada, dia selalu bersama air asin, tapi dirinya tidak terasa asin. Lah, ketika jenengan sholat udah menjalankan, tapi pikiran itu terkadang masih teringat bagaimana itu? Gak apa-apa, itu memang proses. Nah, untuk mensikapi seperti itu bagaimana? Itu pasti datang, Pak. Hati jenengan harus terus fungsi dan memfungsikan zikir sirul asror. Lihatlah siapa di dalam pekerjaan itu yang berkuasa. Akhirnya kembali pada Allah, pada hidup itu. Itu caranya. Sampai didengarkan suara anak kecil rawame, apalagi waktu sholat Jumat. Hatimu biar nggak terpengaruh dengan suara anak kecil, maka jangan lihat suara, lihatlah siapa di dalam suara itu.
urusan ujian bertubi-tubi Pak, selalu. Lan jenengan umpama ben ora teko blas, gak teko blas ujian, turu tiduro. Wis, gak krungu wong ngerasani, gitu. Gak terdengar kita orang yang rasan-rasan. Gak akan tahu kebiarin dunya, orang tidur ya. Artinya apa? Tidur no nafsumu sifat basariah itu baru bisa. Cara menidurkan ini wajah tuas hiya ada di situ. Jadi Pak, nggak apa-apa jenengan ngalami proses teringat terhadap pekerjaan. Tapi untuk mensiasati jenengan langsung masuk di dalam siapa sebenarnya yang berkuasa dalam kembali lagi akhirnya hati itu ditarik ke sirul asar Allahnya. Udah, walaupun jenengan jatuh bangun jangan pernah jenengan itu bosen-bosen memegang sirul asar, jangan. Wala tayasu fi roihillah, janganlah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah di pintu kedua. Musyahadatul kamil, tadi musyahadatul fana banyak jatuhnya. Sampai ditunggu musyahadatul kamil, berarti jenengan nanti sedikit sekali lalainya dalam 24 jam. Lah kalau ada di musyahadatul kamil, Anda ditunggu rahmat Allah di musyahadatul baqo selama-lamanya tanpa jeda. Udah, terus tugas kita cuman wama umiru illa liya'budun, nyembah. Berarti jenengan harus megang selalu dzikir. Satu. Nomor dua, sholawat di tahiyat akhir tadi. Itu untuk siapa? Diri kita sendiri. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kadang-kadang dipermasalahkan tentang Sayyidina nih. Ala nabi yang dimaksud sing piye itu adalah tidak jauh dari Muhammad tadi loh Pak ya. Kembalinya pada di situ. Kita tidak akan pernah bisa duduk kalau tidak didudukkan Allah. Berarti semuanya kembali pada diri masing-masing. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah bagaimana bunyinya la ilaha illa anta, cara untuk berzikir. Itu tidak disebut Pak. La ilaha illa anta, mengapa tidak disebut? Karena sudah di depan panjenengan. Tadi bapak sampean ikut jauh. Sampean menyebut Pak, sapa jenenge bapak? Bapak Abdullah. Pak Abdullah, dipanggil-panggil namanya. Karena jauh. Ketika di depan Anda udah enggak nyebut, miturut etika, jangan disebut nama bapak kamu. Bapak kamu siapa? Abdullah. Diceluk Pak Abdullah, enggak pantas. Etika Pak ya. Nggih, mohon maaf kalau sudah di depanmu maka wis gak panggil-panggil. Anta, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali engkau. Berarti sudah Anda ini merasa Allah itu dekat pada dirimu. Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul. Disebut ihsan itu ketika Anda berlaku opo wae apapun, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Karena dekat. Mana sih rasa itu loh. Makanya gak disebut, gak diwirid la ilaha illa anta la boten dirasa.
Rasa itu iman. Ini jenengan harus merasakan kehadiran Allah di pos pertama, su'aul basyirah. Merasakan adanya Allah dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan yang menggerakkan Anda atau makhluk selain Anda. Harus itu, itulah la ilaha illa anta di pos pertama. Pos kedua, la ilaha illa anta disebut ainul basyirah. Makhluk keberadaannya yang digerakkan tadi harus jenengan lepaskan. Artinya keadaan keakuan diri sebagai makhluk harus fana, hilang. Akhirnya muncul keakuannya Allah. Itulah akhirnya pos ketika hakul basyirah. Benar imanmu. Akhirnya disebut iman yang benar. La ilaha illa ana, akunya Allah. Boten dibaca la ilaha illa ana, la ilaha boten. La ilaha illa anta, enggak. Pertama dirasa. Nanti jenengan akan dibimbing Allah sendiri sampai pos pertama, kedua, sampai ketiga. Akhirnya disebut fana'ul dzikri. Udah, sampai sudah. Baik wujudnya selain Allah termasuk dirimu, apapun dalam pandangan hatimu sudah tidak ada. Menjadi Adam. Adam itu tidak wujud. Sebab yang nyata, yang wujud itu nyata. Yaitu Allah bahasa orang syariat. Itu caranya. Jadi mboten dibaca seperti dzikir jahri la ilaha illallah, tidak seperti di sirri la ilaha illallah Allah tidak, sudah tidak menyebut bila suarin walafdin wakalamin, tanpa ada suara, tanpa ada nama dan lain sebagainya, hanya diam. Hatimu itu hanya merasakan begitu.